Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Almasyam. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, berhubungan dengan kondisi kesehatan, pasti teman-teman berharap diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai pasti sehat selalu ya. Karena kan katanya kalau sakit itu mahal harganya. Nah, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya mau menceritakan sedikit mengenai masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga saya sendiri, yaitu oleh ibu saya. Nah, jadi pada tahun 2011 itu saya masih duduk di bangku SD kelas 6. Nah, pada saat pertengahan tahun itu ternyata ibu saya didiagnosis memiliki tumor payudara. Nah, dan pada saat itu juga harus dioperasi. Dan juga ibu saya saat itu sedang mengandung adik saya. Sebagai anak usia 12 tahun nih, saya mendengar kata-kata tersebut, saya merasa sangat takut, apalagi kata-kata operasi ya. Merasa sangat takut, hal-hal yang mengerikan itu pasti terpikirkan oleh otak saya. Dan itu membuat saya khawatir juga tentunya. Oke, langsung singkat cerita aja. Sudah bertahun-tahun berlalu setelah ibu saya mengoperasi tumornya itu. Alhamdulillah setelah diangkat tumornya itu, ibu saya sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, pada saat saya sudah memasuki usia remaja atau SMA, sama saya SMA, saya masih teringat dengan jelas dan terbayang tumor yang diangkat itu sebesar bola pingpong atau bakso lah ya. Nah, dalam diri saya tuh bertanya-tanya, sebenarnya tumor itu berasal dari mana sih, atau apa penyebabnya, kan seperti itu ya. Setelah saya mencari tahu sendiri melalui internet, ternyata penyebab penyebab tumor itu belum bisa dipastikan. Nah, tapi belum diketahui ya. Nah, tapi yang udah diketahui itu adalah faktor-faktor resikonya yang dapat menyebabkan terjadinya tumor atau kanker payudara. Menurut Kementerian Kesehatan, kanker payudara ini memiliki beberapa faktor-faktor risiko. Yang pertama itu seperti merokok, kedua itu terpapar asap rokok atau perokok pasif seperti kebanyakan kita perempuan ya. Dan yang ketiga itu pola makan yang buruk atau tinggi lemak dan rendah serat. Rendah serat itu seperti kurang sayur-sayuran dan buah-buahan, terus makan makanan yang mengandung pengawet dan pewarna. Selanjutnya haid pertama kurang dari 12 tahun, kemudian tidak pernah menyusui anak, menopause lebih dari 50 tahun, melahirkan anak pertama di usia 35 tahun, dan sebagainya. Nah, dan setelah saya mencari tahu nih mengenai tumor atau kanker payudara ini, ternyata kanker payudara itu merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia ya, menurut data Globokan tahun 2020 Kementerian Kesehatan. Nah, kita sebagai wanita itu pasti khawatir lah ya, pastinya kanker payudara ini apalagi terjadi sama kita sebagai wanita-wanita Indonesia. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah kanker payudara ini agar kita dapat terhindar, setidaknya kita dapat mencegahnya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, ternyata banyak sekali cara pencegahannya. Salah satunya itu cara pencegahannya dengan melakukan screening atau mamografi, yang kedua dengan sadanis, pemeriksaan payudara klinis, dan yang ketiga itu dengan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Dari 3 cara pencegahan tersebut, saya ada yang tertarik dengan melakukan metode sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, kenapa sih saya tertarik tentang pencegahan dengan metode sadari? Nah, karena kan kita sebagai perempuan ya, kadang itu malu-malu, apalagi yang masih remaja, kadang itu malu-malu apabila bagian sensitif diri kita itu dilihat sama orang lain. Jadi pemeriksaan payudara sendiri tepat banget buat kita sebagai perempuan. Nah, oke, selanjutnya apa sih itu sadari? Nah,
Sadari ini merupakan perilaku pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan dengan melihat atau memeriksa payudara sendiri setiap bulannya. Oke, nah kapan sih, waktu pelaksananya itu? Nah, waktu pelaksananya itu yang tepat dilakukan pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama haid atau setelah selesai haid ya. Nah, yang ketiga itu apa sih tujuan dari Sadari ini? Tujuan dari Sadari ini menurut Kemenkes ya, menurut Kemenkes itu untuk memastikan payudara kita itu masih sehat dan masih normal. Nah, apabila ada kelainan-kelainan yang terjadi pada payudara kita dapat menemukannya lebih awal karena kanker payudara ini bisa disembuhkan pada stadium awal, yaitu tingkat kesembuhannya mencapai 95%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri ini, langkah-langkah Sadarinya. Oke, yang harus teman-teman perhatikan itu, teman-teman harus menghadap cermin ya pastinya, dan melakukannya di depan cermin. Oke, langkah pertama itu teman-teman melakukan pemeriksaan payudara sendiri ini dengan berdiri di depan cermin dan memperhatikan apakah ada yang berbeda pada perubahan payudara, bentuk payudara, ukuran payudara, atau pada sekitar puting. Langkah kedua ini teman-teman masih ada di depan cermin, tapi teman-teman bisa mengangkat kedua tangan teman-teman di belakang seperti ini, lalu teman-teman mendorong kedua tangan ini ke depan dan melihat apakah ada perbedaan dan perubahan pada payudara teman-teman seperti ini. Oke. Kemudian langkah ketiga itu teman-teman meletakkan tangan di pinggul dan melihat apakah ada perubahan yang mencurigakan pada payudara teman-teman. Langkah keempat ini teman-teman bisa mencubit atau menekan di sekitar payudara teman-teman, bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan mencubit di sekitar puting apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Langkah kelima ini sama dengan langkah keempat, tapi teman-teman mengangkat siku teman-teman yang kanan, tangan kanan teman-teman, kemudian diperiksa daerah bagian payudaranya dan ditekan-tekan, dipencet searah putaran jarum jam, lalu melihat apakah ada perbedaan pada payudara atau ada benjolan yang terasa atau ada cairan keluar dari puting teman-teman. Kemudian bergantian dengan tangan kiri yang diangkat lalu diperiksa. Dan itulah beberapa langkah-langkah cara pencegahan kanker payudara dengan metode Sadari ya. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.